Inilah mahasiswa dan mahasiswi dari Universitas Maranatha Bandung. Kita kenalan dulu yuk sama mereka. Samuel Ardi Harismata. Pemuda tampan ini merupakan ketua tim debat dan juga salah satu pendiri organisasi debat di kampusnya tercinta yang sudah berdiri sekitar 5 tahunan. Tak hanya itu, Samuel juga menjadi duta promosi di Universitas Maranatha. Jadi yang pasti harus dijamin sound system sama pendingin udaranya. Latar belakang mengapa tim ini didirikan pertama adalah untuk mengumpulkan mahasiswa-mahasiswa yang memiliki pemikiran kritis. Di sisi lain juga memiliki kesamaan dalam hal senang mempresentasikan sesuatu, mempresentasikan argumentasinya pada teman-teman lainnya, dan juga memberikan solusi-solusi kritis serta pemikiran-pemikiran kritis yang dapat diimplikasikan dan diaplikatifkan dalam musik perdebatan. Selanjutnya, Nimade Ayugiana Sari Dewi. Selain bergelut di bidang debat, ternyata wanita asal Bali ini juga menekuni kegiatan sosial. Bermain biola juga menjadi aktivitas rutin untuk mengisi waktu luangnya. Yang terakhir adalah Finalia Arifin. Dia merupakan salah satu mahasiswa yang berprestasi dan juga pejuang inspirasi. Saat ini, Vina sedang sibuk dengan kegiatan sosialnya di organisasi sekolah inspirasi di salah satu panti asuhan. Di sini, Vina memberikan ilmu kepada anak-anak yatim piatu agar mereka mempunyai inspirasi yang membangun di masa yang akan datang. Kegiatan dari Sekolah Inspirasi diantaranya adalah melakukan advokasi pendidikan, pembentukan karakter, dan kita melakukan kegiatan-kegiatan action di mana satu volunteer seperti saya itu mempunyai satu adik asuh di mana kami bertugas untuk menginspirasi mereka untuk terus berjuang untuk mencapai pendidikan yang lebih tinggi. Baik, segera kita mulai sesi perdebatan ini dengan memberikan kesempatan kepada masing-masing tim untuk menyampaikan argumentasi awal. Topik kita kali ini adalah pro kontra pelaksanaan pemilu kada langsung. Saya berikan kesempatan pada tim pro terlebih dahulu untuk menyampaikan argumentasi awal Anda. Waktu Anda 2 menit, kita akan mulai dari sekarang. Selamat siang Dewan Juri yang kami hormati, rekan-rekan dan seluruh hadirin yang berbahagia pada kesempatan kali ini. Demokrasi adalah suatu sistem pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Di Indonesia sendiri, sistem demokrasi yang kita anut adalah sistem demokrasi Pancasila, yang salah satu prinsipnya adalah dengan melakukan pemilu secara berkesinambungan. Dan hal ini di dalam Konstitusi Negara Republik Indonesia tahun 1945 telah diatur di dalam pasal 18 ayat 4, yang mengatakan bahwa pemilihan kepala daerah dilaksanakan secara demokratis. Dan hal ini pula yang dituangkan di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah yang menyatakan bahwa pemilihan kepala daerah dilaksanakan secara langsung. Dan untuk dasar filosofis akan disampaikan oleh Saudari Finalia. Ya, terima kasih. Kita mengetahui bahwa desentralisasi dan juga pemilu secara demokrasi itu adalah hasil dari produk yaitu era reformasi. Di sini bangsa Indonesia, rakyat Indonesia mengorbankan, membayar mahal untuk mewujudkan desentralisasi atau kita kenal dengan otonomi daerah. Dan salah satu hal fundamental dari otonomi daerah melalui pemilihan kepala daerah secara langsung itu adalah poin yang penting yang dicapai dalam era reformasi. Selanjutnya, di sini saya akan menekankan bahwa berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Amiruddin selaku dosen Universitas Diponegoro mengatakan pemilihan kepala daerah secara langsung itu akan menumbuhkan sense of local response, di mana sense of local response ini akan memberikan suatu hal keikutsertaan dari masyarakat kepada pemimpin tersebut. Dan selanjutnya yang ingin saya sampaikan, terlalu dini ketika kita ingin mengubah sistem pemilihan kepala daerah secara langsung menjadi tidak langsung, karena sistem pemilihan kepala daerah secara langsung ini baru dilakukan selama 2 periode sejak bulan Juni tahun 2005. Dan di sini kami akan menjelaskan mengenai perbaikan-perbaikan yang akan dilakukan mengenai sistem pemilihan kepala daerah secara langsung. Bukan kita menghapuskan sistemnya. Baik, ditahan dulu. Penjelasannya bisa dilakukan nanti. Tapi kita dengarkan terlebih dahulu bagaimana pendapat tim kontra terkait topik kita sore hari ini. Silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat sore, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kami dari tim Fakultas Geografi Universitas Gadjah Mada. Bahwasanya dalam menghadapi satu isu atau kebijakan yang saat ini sedang marak diperbincangkan, kita harus mengambil satu sikap yang tegas. Dan di sini kami menyatakan bahwa kami tidak setuju dengan pilkada langsung. Mengapa saudara-saudara? Mari kita berpikir secara realistis bahwa pilkada langsung ini menelan biaya, waktu, tenaga pikiran yang tidak sedikit. Belum lagi ketika pilkada langsung ini harus dilaksanakan dalam beberapa kali putaran. Tentu saja pilkada langsung ini akan mengeluarkan kocek dan tentu saja memakan waktu yang lebih banyak. Belum lagi permasalahan yang banyak terjadi secara time series dari sebelum, saat, dan setelah. Mulai dari kecurangan-kecurangan seperti money politik, black campaign, dan juga gesekan-gesekan sosial yang mungkin timbul. Itu yang pertama. Dan yang kedua, ini yang sebenarnya penting, bahwasanya kita melulu sibuk dengan hal-hal yang berbau substansial. Kita mungkin terlalu sibuk mengcopy paste sistem-sistem yang belum tentu sesuai dengan negeri kita. Dan inilah yang perlu dipertanyakan, karena kita tahu bahwasanya Indonesia merupakan negara yang memiliki banyak sekali budaya, merupakan negara multikulturalisme di mana di dalamnya sebenarnya terdapat karakteristik-karakteristik yang membedakan antara satu wilayah dengan wilayah lain, di mana di dalamnya terdapat tatanan-tatanan yang sudah berlaku jauh-jauh sebelum adanya pilkada langsung ini. Dan inilah kearifan lokal inilah yang secara perlahan tergerus dengan adanya pilkada langsung ini. Oleh karena itu, kita seharusnya menggali kembali apa yang sudah menjadi satu sistem yang hidup di Indonesia, yaitu musyawarah untuk mufakat. Karena kita tidak bisa memandang sempit kedaulatan rakyat hanya sebagai one man one vote saja. Karena kedaulatan pada dasarnya berakhir pada kesejahteraan rakyat. Dan satu bukti ketika musyawarah untuk mufakat itu berhasil adalah DIY dengan memilih gubernur sesuai dengan musyawarah untuk mufakat. Terima kasih. Baik. Musyawarah untuk mufakat atau mungkin sistem perwakilan. Begitu ya, kira-kira ya. Saya berikan kesempatan terlebih dahulu untuk juri pakar kita untuk menanggapi argumentasi awal kedua tim, Bung Margarito. Pemilu atau demokrasi sama sekali tidak ada hubungannya dengan angka, sama sekali tidak ada hubungannya dengan efisiensi, sama sekali tidak ada hubungannya dengan biaya. Demokrasi per definisi kita bicara mengenai akuntabilitas. Jadi kalau bicara mengenai demokrasi, pasti ada biaya, pasti mahal, pasti ada tenaga. Tetapi poin terpenting dalam demokrasi adalah soal akuntabilitas, apa proses dan juga substansi. Ini yang menurut saya akan elok dan akan diperoleh oleh bangsa ini, andaikan ya, yang kontra pilkada langsung itu mendemonstrasikan gagasan-gagasan seperti ini. Betul memang ada soal, tapi jangan lupa soal konflik horizontal di daerah dan segala macam tidak terjadi karena pilkada saja. Baik. Terjadi karena berbagai macam soal. Dan mesti ini dikenali juga oleh mereka yang kontra, dan saya kira menurut saya tidak terlalu tepat kalau mengatakan jangan kita pakai pilkada langsung hanya karena ada konflik di sana sini. Mengapa? Oleh karena konflik bisa terjadi dengan atau tanpa pilkada. Yang harus dilakukan adalah meminimais itu. Kita dengarkan dulu tanggapan dari pihak yang kontra. Menurut kami di sini, kami tetap menolak pilkada langsung karena selain dari dampak-dampak dan juga konflik-konflik yang mungkin akan ditimbulkan berkaitan dengan aspek akuntabilitas, maka dengan diadakannya pilkada langsung itu sama dengan artinya membuka ruang-ruang baru bagi publik untuk kemudian menggunakan calon-calon yang kemudian kita kaitkan dengan unsur popularitas, Pak, seperti itu. Karena pilkada langsung ini secara umum dipilih langsung oleh masyarakat Indonesia, seluruh masyarakat, sehingga inilah yang kemudian dimanfaatkan oleh sebutlah partai politik untuk kemudian mengusung calon-calon yang hanya memiliki popularitas tanpa memandang kualitas atau akuntabilitas dari si calon ini sendiri. Dan inilah yang kemudian akan memicu potensi adanya degradasi kepemimpinan dari kepala daerah yang kemudian akan terpilih apabila hanya dikaitkan dengan unsur popularitas untuk menguruk suara sebanyak-banyaknya. Karena suara yang kemudian paling banyak dari masyarakat itu kemudian akan terpilih menjadi kepala daerah. Seperti itu, Pak. Tidakkah Anda tahu bahwa kenapa kita pilih pilkada langsung? Karena pilkada yang dilakukan oleh DPRD ternyata sama buruknya, bahkan jauh lebih buruk. Dan yang satu lagi yang ingin saya katakan, hanya dengan cara pilkada langsunglah kita menempatkan rakyat di jantung kehidupan bangsa, bukan melalui wakil-wakilnya.
Baik, sedikit saja tanggapi. Saya rasa bisa dikomparasikan bahwa saat ini dua-duanya memang berada dalam keadaan yang masih kurang baik. Tapi kami di sini juga mengajukan satu solusi yang baru, di mana sistem perwakilan ini tidak sama dengan apa yang terjadi pada saat orde-orde sebelumnya. Di sini permasalahannya adalah ketika sistem perwakilan ini menjadi satu sistem yang terisolasi, ketika masyarakat hanya tiba-tiba saja tahu jadi hasilnya si ini menjadi pilkada. Dan disinilah kami mengajukan satu solusi baru, di mana ada satu proses transparansi sehingga masyarakat tetap bisa dilibatkan dalam proses tersebut. Artinya, secara bottom up planning, di mana kebijakan dirumuskan dari bawah, masyarakat tetap ikut serta karena dalam pemilihan wakil rakyat pun mereka sudah dilibatkan. Solusinya apa? Musyawarah untuk mufakat, Bapak, seperti yang terjadi di DIY. Kita tahu bahwa DIY adalah daerah istimewa, dan jelas-jelas di sini bahwa ketika rakyat sepakat, dalam arti ketika berbicara mengenai demokrasi kita bisa melihat dari pertanyaannya kemudian DIY itu musyawarah atau mufakat atau mandatori? Nanti dijawabnya, nanti dijawabnya. Tanggapan Anda bagaimana? Baik, terima kasih. Ada satu hal yang kami setuju dari rekan-rekan tim kontra di sini, bahwa memang benar sistem pemilihan langsung tidak terlepas dari yang namanya pelanggaran. Sistem pemilihan langsung tidak terlepas dari yang namanya kesalahan. Tetapi di sini bukan berarti sistem yang kita ganti, teman-teman. Teman-teman yang harus cermati di sini bahwa ingat teori hukum bangunan, di mana ketika misalnya kita ingin mengganti perbaiki jendela, bukan rumahnya yang kita rubuhkan, jendelanya kita ganti. Nah, kami di sini memberikan solusi yang tepat guna, di mana dengan ini, kita ingat pemilu terbagi dalam dua, sistem selection dan election. Perbaiki sistem selectionnya, kami di sini berangkat memberikan solusi bentuk tim ad hoc. Di mana tim ad hoc ini, yang pada akhirnya bertugas untuk mengawasi, untuk memberikan verifikasi data mengenai calon-calon yang akan menjadi kepala daerah tersebut. Salah satunya bagaimana solusi yang kami berikan. Tim ad hoc ini terdiri dari 5 komponen dasar. Pertama, dari KPK. Kedua, dari akademisi. Ketiga, dari tokoh masyarakat lokal. Keempat, itu dari psikologi, dan terakhir adalah KPUD untuk melakukan verifikasi mengenai administratif. Jadi di sini teman-teman tidak perlu khawatir jikalau misalnya tiba-tiba harus diganti dengan sistem yang baru. Teman-teman harus ingat, berangkat dari sejarah, bangsa yang besar adalah bangsa yang tidak lupa terhadap sejarahnya. Sejarah di sini telah berbicara bahwa banyak pelanggaran ketika keterwakilan. Oleh karena itu makanya kita berangkat dengan sistem pemilu kada langsung. Perbaiki sistem selectionnya, bukan sistem electionnya yang kita ganti, bukan sistemnya yang kita rubuhkan, tetapi bagaimana caranya kita bentuk pengawasan lebih baik. Ketika seorang mencalonkan diri, verifikasinya harus jelas. Dengan adanya 5 komponen dari KPK, akademisi, tokoh masyarakat, psikologi, serta yang terakhir adalah dari KPUD, tentu sudah mencakup mengenai verifikasi dari segi IQ, EQ, termasuk juga dari administrasinya pun sudah ada. Terima kasih. Baik, kami akan kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di debat mahasiswa aspirasi untuk negeri.